Bab 40. Melihat Wira mendukungnya, Dodi membusungkan dada dengan bangga. Prok prok prok. Kembali terdengar suara tepuk tangan dari warga desa. Sebenarnya, warga desa tidak setuju dengan usulan tersebut. Bukan karena mereka tidak ingin menikmati hidup, tetapi karena mereka merasa tidak berhak. Selama bisa menghasilkan uang, apa artinya kaki terluka? Bahkan kaki mereka patah pun, mereka tidak akan mengeluh sama sekali. Wira berpikir sejenak. Begini saja, tim penjualan akan ditambah menjadi 30 orang dan dibagi menjadi 3 tim. Setiap hari, 1 tim pergi ke kabupaten, 1 tim pergi ke pasar, dan 1 tim beristirahat di rumah. Dengan begini, mereka pergi ke kabupaten hanya 3 hari sekali. Selain itu, jumlah kereta keledai akan ditambah menjadi 3. 2 di antaranya digunakan untuk mengangkut ikan, dan 1 kereta akan digunakan bergantian oleh semua orang ketika kembali. Dengan cara ini, perjalanan pulang dapat diperpendek menjadi 15 km, sehingga tidak akan terlalu melelahkan bagi semua orang. Tidak bisa. Ini terlalu santai. Mana ada orang yang bekerja bisa santai-santai begini. Kalau tambah 20 orang, berarti harus menambah pengeluaran lagi. Apa kamu sanggup, Wira? Sebagai orang desa, kami tidak semanja itu. Kami tidak takut kalau harus berjalan beberapa kilometer. Semua orang menolak usulannya dengan mata berkaca-kaca. Perlakuan Wira terlalu baik terhadap mereka. Para penduduk desa bahkan tidak pernah membayangkan akan diperlakukan sebaik ini. Baiklah, masalah ini ditetapkan begitu saja. Wira melambaikan tangannya, lalu berkata, selanjutnya. Setelah Hasan, Herman, dan Dodi mengajukan usulan mereka, para warga desa lainnya juga mulai antusias mengemukakan pendapat mereka. Dari setiap masalah yang diajukan, Wira akan mengumpulkan pendapat penduduk desa, merangkumnya, dan membuat keputusan. Beberapa usulan diterima, sementara beberapa usulan lainnya ditolak. Semangat penduduk desa semakin meningkat dan membara. Terlepas dari apakah usul mereka diterima atau tidak, Wira selalu berbicara dengan lembut dan bersikap suportif terhadap mereka, kemudian menjadi yang pertama memberikan tepuk tangan. Perasaan dihormati dan diberi semangat ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Dalam kehidupan sehari-hari mereka, para bos kaya biasanya akan mengejek atau memarahi mereka. Pejabat pemerintah akan menyebut mereka sebagai pengacau, penduduk kabupaten akan menyebut mereka pengemis. Para bangsawan akan memanggil mereka kampungan. Hanya Wira, orang terpelajar ini, yang benar-benar menganggap mereka sebagai manusia. Perasaan rendah diri, ketakutan, keputusasaan, dan kekakuan yang ada sebelumnya, menghilang begitu saja ketika berada di sini. Semua orang tampak seperti keluarga, tidak ada yang merendahkan siapapun, dan tidak ada yang merendahkan orang lain. Beberapa penduduk desa lainnya bahkan rela melakukan apapun demi Wira. Pertemuan terus berlanjut, di luar halaman. Banyak penduduk desa yang menyandarkan tubuh mereka pada dinding dan mendengarkan dengan saksama. Halaman itu tidak kedap suara, jadi semua pembahasan dalam pertemuan itu bisa terdengar sampai di luar. Semua penduduk desa menatap mereka dengan mata berbinar-binar dan tampak iri. Kantin yang menyediakan makanan 3 kali sehari dan bahkan diberi jatah daging. Makanan ini bahkan lebih mewah daripada bos pada umumnya. Tim penjual ikan hanya perlu pergi ke kabupaten selama 3 hari sekali, dan bahkan ada kereta kosong yang dipakai bergantian. Biasanya, hanya orang kaya yang sanggup naik kereta. Sejak kapan orang kampungan seperti mereka ini punya kesempatan? Apalagi, setiap kali ada yang mengajukan pendapat, seisi halaman akan bertepuk tangan untuk menghargainya. Mendengarnya saja sudah membuat orang bersemangat. Para penduduk desa lainnya hanya tersenyum mendengar dari balik tembok. Ada yang mengepalkan tangan mereka dengan antusias. Ada yang ikut bertepuk tangan. Seakan-akan, mereka juga berada dalam halaman tersebut. Di antara kerumunan itu juga ada Gandhi, Gavin, dan Ganjar. Begitu mendengar Wira pulang ke dusun Darmadi, ketiga bersaudara ini bergegas datang untuk meminta maaf. 3 hari yang lalu, Gandhi pulang ke rumah dan seluruh keluarga mereka sangat bersyukur. Ibunya bahkan ingin datang untuk memberikan penghormatan kepada Wira. Namun, mereka malah mendengar rumor bahwa Wira sedang berada di tempat hiburan. Ketika mendapat kabar bahwa Wira sudah datang, hari juga sudah malam dan rumah Wira sudah dipenuhi orang. Mereka terpaksa hanya bisa menunggu di luar pintu. Mendengar suara dari halaman rumah Wira, ketiga orang itu sontak berlinang air mata. Tuan Wira benar-benar orang yang sangat baik.
Bisa-bisanya mereka mencuri dari orang sebaik ini. Mereka memang pantas masuk neraka. Kini, hati ketiga bersaudara ini diliputi penyesalan yang mendalam. Tangisan mereka mengalir tak terbendung. Kalian semua sudah mengajukan begitu banyak pendapat. Sebagai wakil ketua tim penangkap ikan, aku juga mau mengatakan sebuah hal. Sony maju dan berkata dengan wajah cemas, Kak Wira, tampaknya ada yang tidak beres dengan orang-orang di pasar ikan beberapa hari ini. Ada yang mengincar kita.